gelisah dan sebagainya. Tata hatimu sayangnya. Kalau urusan lama di pondok, semestinya bangga dong di pondok lebih lama. Di pondok lama kok gelisah. Masa tabungannya banyak sedih? Tabungannya banyak alhamdulillah. Bangga 14 tahun di pondok ada. Masuk steba sudah 14 tahun di pondok, hebat. Ada 13 rupanya dari SD kelas 2 kelas 3. 4 tahun, terus kalau itu tambah 9 tahun, 13 tahun. Hebat. Luar biasa tempatnya di pondok. Kalau seandainya bisa dilihat pahalanya kayak apa itu untuk orang tuanya. Ya sayang ya, anak-anakku semua ini yang menyayangi kalian semua, yang mencintai kalian semua. Kemudian sekarang ada program-program tambahan, kalau tidak salah di Edat itu nanti ada, kita semua akan pemilahan, percepatan itu akan kita hadirkan. Bagi anak yang semangat, bagi anak yang mampu, silakan. Yang tidak mampu, secara akal mungkin saya susah menghafal, saya susah konsen, saya susah memahami, saya mau keluar saja, ya tetap aja sama. Di luar kamu ya tetap saja kayak begitu, susah paham, susah hafal. Cuman apa? Berbedanya kalau di sini bertahan keberkahan yang sudah kalian raih saat ini, ketenangan, ikatan hati yang kalian jaga. Ada suatu ketika ada anak ngadep ke Buya, mungkin ada di antara yang hadir ini. Dia belajar susah ngafal. Mana tuh? Susah ngafal, susah ini. Mau kuliah di luar saja. Umi, ngambil apa nak? Kedokteran. Ngantur. Siapa ini? Ini tak tahu. Terus lagi psikologi. Ada apa nih? Saya susah belajar ngambil psikologi. Memang psikologi itu tidak pakai belajar, tidur kok langsung pinter besok. Sama aja di luar belajar. Ini memang pergaulan yang salah itu. Kalau memang kamu susah belajar, justru di tempat semacam ini saya akan dipantau. Sehingga mungkin kalian tinggal kelas, tapi nanti kalian masukkan kelas spesial, kelas khusus anak-anak yang mungkin secara hafalan lambat, tapi secara pengabdian hebat. Nanti akan dicetak kalian. Bisa jadi seorang murabbi, seorang guru. Jadi menjadi seorang murabbi yang sesungguhnya mungkin ilmunya kurang, tapi bisa saja karena dia tulus, dia berkah, bisa makmur santri, nanti datangkan guru-guru hebat. Suatu ketika ada satu orang saya, seorang kiai di Jawa Tengah, tidak perlu disebut namanya, tapi itu menunjukkan ketulusan. Dia cerita bahwasanya dia pondoknya besar. Lalu cerita pada Buya waktu kita bicara tentang tarbiyah, saya itu nggak sempat belajar karena saya orang fakir, saya hanya khidmah kepada guru saya. Sehingga saya mondok 15 tahun. Cuman di kampung saya kan nggak tahu kalau saya khidmah, nggak sempat banyak belajar. Di samping itu saya belajar juga nggak pinter-pinter amat. Kemudian saya boleh khidmah ke dalam rumah kiai. Setelah 15 tahun saya dinikahkan sama orang yang di dalam juga di situ, perempuan yang sama-sama khidmah. Cuman perempuan ini rupanya anaknya guru ngaji di kampungnya. Anaknya guru ngaji kecil, ada 15 orang di rumahnya. Tidak lama, mungkin saya menikah 1 tahun, ayah mertua meninggal dunia. Permintaan dari ibu, istri saya harus dibawa pulang. Karena istri saya pulang, saya ngomong ke kiai. Kata kiai, nggak apa-apa kamu ikut pulang. Barangkali mau bermanfaat. Apalagi alasannya istrinya suruh pulang, suruh melanjutkan ngaji anak-anak kecil di rumahnya. Betul, akhirnya pulang saya dengan istri saya, kata kiai itu. Di rumah saya lanjutkan pengajian anak-anak kecil. Karena kemarin yang ngajar ayah saya saja, ayah mertua, sekarang ada istri saya dan saya. Semakin banyak. Anak yang ngaji semakin banyak pulang pergi. Terus kampung desa tetangga sudah mulai dengar pada jalan. Cuman banyak yang kemalaman. Akhirnya boleh tidak nginep gitu kan. Akhirnya diupayakan, disiapkan nginep sama orang kampung, gotong royong, gotong royong membuat suatu tempat kayak gebong-gebong dari bambu-bambu itu. Akhirnya ada yang nginep situ. Setelah nginep semakin banyak. Saya kan tidak punya ilmu. Saya itu ngajar cerita waktu itu kitab apa sih, Sulam Taufik atau Mabadik Fikih, itu yang sudah dimaknai. Kalau saya ngajar kitabnya hilang nggak bisa. Dan memang orangnya nggak alim secara zahir, tapi hatinya kenal Allah. Di tahun keberapa gitu Buya cerita, di tahun keberapa saya sudah nggak bisa ngajar karena saya sudah nggak ngerti ilmunya. Saya ngadu ke kiai saya, dikirim ustadz dari kiai saya. Sudah ngerti karena banyak santrinya dan saya sangat dekat dengan kiai saya, anak khidmah, dikirim ustadz dari pondoknya. Akhirnya ustadznya ngajar, saya kasih tempat, diupayakan tetangga buatkan tempat. Sampai sekarang
menjadi pondok besar. Yang alim anaknya, yang teruskan anaknya. Sudah tua, sudah sepuh, anaknya alim-alim. Ternyata untuk menjadi seorang murabi tidak harus alim, tapi orang yang tulus hatinya. Kalian yang merasa susah belajar dan sebagainya, tulus hatimu, kalian bisa nanti punya guru-guru di dalam pondok. Nggak boleh putus asa, tidak perlu saya sebut dia. Dan dia mengatakan, subhanallah, ini berkah kepatuhan saya pada guru saya. Saya suruh pulang-pulang, saya ngajar gak bisa. Setelah itu sampai hari ini pun saya hanya ngajar anak kelas baru. Yang kelas lama tidak saya ngajar, karena saya nggak bisa. Jadi anak baru tambah merasa berkah menurutnya santrinya. Jadi semua santri baru yang ngajar kiai sepuh. Padahal saya ajar kitab Safinatun Najah, itu tak dimaknai begitu. Yang jelaskan para asatid, saya bodoh Buya. Enggak, Anda tidak bodoh kiai. Anda hebat hatinya. Ilmu saja yang tidak ada, tapi hatinya hebat. Tapi alhamdulillah anak saya belajar di tempat kiai saya juga, ulang sudah pinter, sekarang yang nangani anak-anak saya. Dan pondoknya besar hari ini. Nah, artinya apa sayang? Yang merasa paling bebel pun jangan khawatir, asalkan kamu istiqomah. Nanti ada jalan. Oh, tawaran untuk perjuangan banyak sayang. Buya keliling itu bingung menerima. Ada di daerah pulau-pulau sana, ini, wah macam-macam. Saya bayangin di sebuah pulau itu, anak dilempar begitu nggak lapar. Yang punya bebek, punya ayam, punya ikan, bisa macam-macam. Hidup nggak susah, yang penting tidak tamak, rakus. Yang bikin susah kan rakus tadi, yang ngejar ijazah tadi itu rakus tuh. Rakus beneran itu, tamak, pikirannya hanya dunia begitu saja. Padahal di sini juga dipikirkan ijazah. Hati-hati, orang tua yang suka nanya ijazah catat dia. Saya ancam betul, kenapa? Saya sayang anaknya. Ijazah, 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 ijazah. Mau tak bakar itu ijazah. Akhirnya gara-gara ijazah anaknya rusak. Sang anak sendiri pikir sudah ngitung ijazahnya, tak ngomong, sepertinya saya sudah selesai Buya, saya sudah ngitung. Sudah ngitung, baik hitung-hitungan ijazah. Gara-gara ilmu bukan ijazah. Dokter Bahlul ada hari ini banyak, namanya Dokter Bahlul. Dokter goblok ada, bukan itu. Nggak pakai tadi kata dokter masih. Nggak pakai gelar tapi alim, ilmu ada. Itu saja sayangnya, Buya sayang pada kalian. Buya pengen tahu anak yang sabar yang paling bebel. Coba. Nanti yang paling bebel ngaju ke Buya. Buya saya paling susah ngapal, tapi saya sabar. Pasti dikasih tanggung jawab bisa dia. Karena apa? Yang biasa sabar di saat belajar, tentu dia akan sabar di saat dia membimbing. Bebel dia nggak paham-paham, tapi nanti sungguh sih santri bisa dia, kena harus ngajar, ngayomi, nemeni sholat jamaah, ngelihat, itu bisa jaya. Orang-orang yang disiplin begitu, cerdas tapi jarang sholat jamaah, lompat sana, apalagi kepinteran langsung, wah saya bisa kuliah di sana, ijazah, kita pengen uji nyali dong, kan punya ini mungkin ijazah, pengen keluar sana, apalagi bapaknya punya duit, lompat, hilang, nggak jadi apa-apa saya. Nah ini tolong ya, sampai di sini Anda yakin ibu bapak nikmat apa yang Anda dapat dari Allah? Nikmat punya anak seperti ini. Bertahun-tahun mereka, bertahun Anda 5 tahun, Anda lebih dari itu, Anda yang belasan tahun mereka menabungkan pahala untuk Anda karena Anda masih hidup saja Anda tidak tahu. Kalau Anda dicabut nyawa Anda, semoga panjang umur, Anda kaget, oh bahagianya aku punya anak telah menabungkan pahala untukku. Dan kalian anak-anakku sayang biasa pada kalian semuanya. Yang merasa susah belajar jangan khawatir, ada peluang untuk bisa sukses dengan kelemahanmu ini, ada caranya. Yang cerdas hebat, awas jangan sombong. Sombong tidak akan menjadikan orang hebat, orang yang sukses. Ada orang dengan kecerdasannya sombong runtuh. Orang yang dengan kelemahannya ngedon bebel hancur. Yang benar adalah yang hebat, pinter, tawadhu, nggak sombong. Yang merasa susah belajar, sabar. Karena yang berilmu adalah Allah. Yang beri keberkahan Allah nanti akan sukses pada akhir. Itu saja sayangnya. Nuhibbukum fillah. Para wali santri, jangan sampai Anda tersesat. Ingat setan ijazah, tulis yang gede, setan ijazah. Yang ngomong ijazah, ngomong setan. Setan ijazah, setan ijazah, setan ijazah. Saya tegaskan begini, dan saya betul-betul para orang tua ngomong ijazah. Apaan Anda ini? Oh kita mikir agar alim, Anda ngibir ijazah, ijazah, ijazah. Dulu di sana ada ijazah aja, tenang aja. Udah dididik ini gara-gara ijazah, ijazah, ijazah. Oh kita pengennya ijazah itu biar Anda lebih besar manfaatnya. Tak taunya apa? Malah Anda menjadikan ijazah sebab Anda hengkang, Anda jauh dari kemuliaan ini saja. Masya Allah, terima kasih sayang. Yang dari kelas yang ini yang khatam, yang wisuda kelas apa aja?